Selamat sore, dengan saya Yusrizal Fahmi, salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan mengenai lembaga penjamin simpanan untuk kewenangan dan kedudukan lembaga penjamin simpanan, di mana tugas ini adalah tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Diana Nafitupulu, SH, MH, MKS, MSc. Demikian, izinkan saya untuk membawakannya. Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga yang wacana pendiriannya sebenarnya sudah ada pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga baru pasca krisis perbankan yang dialami Indonesia di awal tahun 2000, sekitar tahun 2000-an. Lembaga penjamin simpanan ini hadir dengan tujuan utama untuk mengantisipasi ditutupnya atau dilikuidasinya suatu bank, agar pengembalian dana kepada masyarakat dapat tetap terlaksana. LPS atau lembaga penjamin simpanan ini dalam kedudukannya berfungsi untuk menjamin pengembalian dana nasabah atau sebagai asuransi khusus bank. Itu. Dalam menjalankan tugasnya, jika terjadi sebuah kekeliruan, masalah, mismanagement dalam sebuah bank, maka hal tersebut dapat mempengaruhi daripada kesehatan bank tersebut dan membuat kepercayaan masyarakat menjadi menurun, yang dapat berakibat fatal sampai ditutupnya operasional bank. Kita bisa bayangkan efek negatif dari mismanagement sebuah bank. Kemudian LPS lahir untuk menanggulangi resiko bisnis bank. LPS tersebut menjamin simpanan para nasabah bank. Dengan jaminan tersebut, LPS akan membayar kepada bank sehingga resiko yang dihadapi bank dapat diminimalisir. Secara tidak langsung, LPS dapat mencegah gejolak negatif masyarakat, terutama terhadap nasabah penyimpanan. Dasar dari LPS, dari pendiri LPS, ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Dalam undang-undang ini terdapat 16 bab dan 103 pasal. Setelah berjalan kurang lebih 5 tahun, Undang-Undang LPS diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan untuk undang-undang. Berikutnya kita lihat saat melandainya krisis perbankan tahun 98, dulu kita sebut dengan krisis moneter, perbankan pun menjadi salah satu sektor yang terkena imbasnya, dampak negatif dari krisis moneter tahun 98. Salah satu upaya yang dilakukan agar kepercayaan masyarakat dapat tetap terjaga ialah dengan dikeluarkannya kebijakan, yakni yang disebut dengan blanket guarantee, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden atau Kepres tahun 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini justru menimbulkan moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat, karena ruang lingkup penjamin yang terlalu luas. Permasalahan moral hazard dapat terjadi karena penjamin memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyek pada proyek yang lebih beresiko tinggi yang tidak dikehendaki oleh
memberikan pinjaman, sehingga jika berhasil dapat memberikan keuntungan besar. Namun apabila mengalami kegagalan akan ditanggung oleh pemberi pinjaman, di mana kredit yang diberikan tidak kembali. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian mulai meninggalkan sistem penjaminan penuh yang dianut mereka sebelumnya dan menggantikan dengan direalisasikan program penjamin dengan sistem penjamin yang terbatas atau limited guarantee, yakni melalui surat deposito. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpanan melalui skim asuransi dan penyangga atau skim lainnya. Melihat tujuannya, maka lembaga tersebut sangat diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program blanket guarantee dan diganti dengan sistem penjaminan yang lebih permanen. Sebagai pengganti program ini, pemerintah mengajukan kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang tentang lembaga penjamin simpanan. Di mana melalui rancangan undang-undang tersebut akan dibentuk suatu lembaga independen yang disebut dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau kita sebut dengan LPS. Pembentukan LPS di Indonesia merupakan pelaksanaan dari pasal 37B Undang-Undang 10 tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 92. Bicara tentang perbankan, secara umum disebutkan bahwa pemerintah akan membentuk suatu lembaga penjamin simpanan yang dibuat berdasarkan suatu peraturan pemerintah. Pendirian LPS ini pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko, yaitu irrational run dan systemic risk. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendirian LPS harus diperhatikan melalui 5 hal. Yang pertama, pendirian penjamin simpanan tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi nasabah penyimpanan, nasabah debitur, dan pembayar pajak dari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan bank tadi, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan bank secara individual dan menghadapi resiko berkaitan dengan penyaluran dana bagi kegiatan ekonomi produktif. Kedua, penjamin simpanan merupakan kebijakan multidimensional policies yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat atau cost benefit. Pertama, perlindungan nasabah. Kedua, pengambilan resiko yang berlebihan oleh bank. Ketiga, kerusakan yang disebabkan oleh rush. Keempat, pendeteksian dan penyelesaian bank bermasalah. Kelima, mengalokasikan kerugian dari masyarakat. Berikut yang ketiga hal, pemerintah bertanggung jawab atas kerugian penjamin simpanan agar strategi pencegahan krisis berhasil maksimal. Maka pemerintah berupaya mempertimbangkan biaya sosial dan insentif dalam mendesain bentuk penjamin simpanan. Dalam kaitan ini, keragaman sistem hukum harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan bentuk penjamin simpanan yang ingin didirikan. Idealnya, desain penjamin simpanan harus sesuai dengan karakteristik sistem keuangan dan ekonomi, di mana penjamin simpanan akan didirikan. Setiap keputusan yang mengandung biaya harus diobservasi, dipertanggungjawabkan sehingga dapat didisiplinkan oleh pasar dan kemampuan anggaran. Berikut yang kelima, penjamin simpanan yang didesain secara sempurna dapat saja menjadi rapuh dan ketinggalan zaman. Artinya, penjamin simpanan harus senantiasa dikembangkan dan secara teratur direview, dikaji ulang. Kelima, yang terakhir, suatu penjamin simpanan hanya akan efektif dalam menciptakan stabilitas perbankan apabila dilengkapi dengan peraturan kehati-hatian atau prudential regulation, pengawasan, serta lender of last resort untuk meminimalisir dampak negatif penjamin simpanan tersebut, seperti moral hazard, adverse selection,
dan agency problem. Pengurangan dampak negatif tersebut dilakukan dengan menganalisis kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam skim penjaminan, yaitu kepentingan nasabah simpanan, pengurus, dan pemilik bank, serta kepentingan penjamin simpanan itu. Dasar pendirian LPS terletak pada Undang-Undang 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan pasal nomor 2 Undang-Undang LPS, ditetapkan bahwa LPS merupakan badan hukum, lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. Karena kebijakan mengenai penjamin berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam lembaga penjamin simpanan terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang di sekitar perbankan dan fiskal. Keberadaan representatif dari masing-masing otoritas bertujuan untuk secara bersama merumuskan kebijakan penjamin yang dapat mendukung kebijakan dari sektor-sektor tersebut. Dari internal organisasi, LPS telah menjalankan serangkaian pembenahan baik dalam bidang kebijakan maupun standar operasi guna mengembangkan tata kelola institusi yang lebih baik. LPS juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang biasa kita sebut dengan PPATK. Gunanya kerjasama ini untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk hubungan luar negerinya, LPS juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh International Association Deposit Insurance atau singkatnya IADI dan lembaga penjamin simpanan lainnya. Kesempatan ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antara sesama lembaga penjamin di dunia internasional. Juga dimaksudkan untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan mengenai best practice di bidang penjamin simpanan. Lembaga LPS memiliki fungsi sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpanan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dari bahasan di atas dapat diketahui bahwa lembaga penjamin simpanan mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah dan aktif dalam memelihara stabilitas, dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. LPS nantinya akan menetapkan kebijakan penjamin simpanan dan melakukan penjaminan tersebut. Sedangkan dalam hal memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS menetapkan kebijakan menyelesaikan bank yang gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank yang gagal sistemik. Tindakan penanganan bank yang gagal sistemik akan dilakukan LPS jika ditetapkan status bank gagal berdampak sistemik dan diserahkan dari OJK kepada LPS. Sedangkan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan melalui penyelamatan dan tidak melakukan penyelamatan. Oke, berikut ini jenis-jenis penjamin jenis simpanan yang dijamin oleh LPS ya. Yang pertama, semua jenis simpanan termasuk giro, deposito, tabungan ya dalam bentuk rupiah. Yang kedua adalah pokok dan bunga. Jadi LPS tidak berkewajiban membayar bunga tinggi tersebut tersebut terhitung sejak bank diserahkan kepadanya. Perlu dipertimbangkan untuk menetapkan batasan berupa cap pada suku bunga simpanan dari bank yang dinyatakan bangkrut. Yang ketiga, simpanan untuk falas atau valuta asing. Ketentuan mengenai simpanan yang dijamin serta bagaimana prosedur pembayarannya diatur dalam pasal 10 dan 17 Undang-Undang LPS. Mengacu pada fungsi dan tugas wewenangnya, LPS mendapatkan model yang serupa dengan sistem asuransi dengan prinsip industri menolong industri, di mana apabila terjadi kegagalan bank, maka wajib ditolong oleh keseluruhan industri perbankan guna melaksanakan tugas penjamin simpanan
maka LPS dapat berperan untuk pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah dari bank yang dicabut izinnya, serta melakukan proses likuidasi, sehingga secara tidak langsung sesuai dengan tugasnya, maka LPS telah turut aktif dalam mendukung stabilitas perbankan dari keseluruhan aspek. Sejauh ini, eksistensi LPS terlanjur dipahami hanya sekedar menjalankan fungsi menjamin simpanan masyarakat semata, tapi meliputi pula fungsi pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Turut pula merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan menyelesaikan bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanggulangan bank gagal yang berdampak sistemik, atau yang dikenal dengan istilah bank resolution. Secara garis besar, LPS memiliki dua tugas utama, yakni penjamin simpanan nasabah bank dan sebagai likuidator bank gagal. Adapun syarat tugas LPS secara lengkap yaitu pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Ketiga, merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan menyelesaikan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Dan terakhir adalah melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Utamanya, fungsi LPS ialah mencegah kepanikan nasabah dengan meyakinkan bahwa keamanan simpanan dan tabungan mereka terjamin. Fungsi LPS yang kedua menekankan bahwa LPS bukan lembaga yang hanya sekedar menerima premi dan membayar klaim penjaminan, melainkan juga punya kewenangan untuk menyelamatkan bank bermasalah atau yang gagal yang diatur dalam pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 792 tentang perbankan. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari blog ini adalah bahwa wacana pendirian suatu lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank sebenarnya sudah dilakukan pasca lahirnya Undang-Undang 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Dasar pendirian lembaga penjamin simpanan ini pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 2009. Lembaga penjamin simpanan hadir untuk mengganti skim blanket guarantee atau penjaminan secara menyeluruh yang dilakukan berdasarkan Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 98 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Skim ini kemudian dianggap memberikan beban bagi negara sehingga LPS hadir untuk mengganti skim tersebut dari blanket guarantee menjadi limited guarantee berdasarkan Undang-Undang LPS. LPS memiliki dua fungsi, yaitu pertama, menjamin simpanan nasabah simpanan, menjamin simpanan nasabah penyimpan atau dalam ini masyarakat, dan kedua adalah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dan jenis-jenis simpanan ini dijamin oleh LPS, yakni semua jenis simpanan termasuk giro, deposito, tabungan dalam mata uang rupiah, pokok bunga, simpanan dalam bentuk valuta asing, semua dijamin. Salah satu fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, yakni untuk penyelesaian dan penanganan bank gagal yang non-sistemik maupun yang sistemik. Skim penyelesaian bank non-sistemik dan bank yang sistemik dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Demikian dari saya, Rizal Fahmi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.